Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yuda. Saya NPM 17108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Febrian, NPM 19149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Abizar Al-Ghifari, nomor NPM saya 175. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Seva Krisna Danindra. Saya dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik NPM 19154. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Titus Perdana Sulistyo, NPM 190410187. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu lilin aromaterapi untuk relaksasi dan meringankan insomnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi dapat digunakan sebagai alternatif relaksasi, meringankan gejala insomnia, dan juga untuk membantu masyarakat dalam mengatasi rasa stres. Karena jika dilihat dan dirasakan, banyak orang-orang yang jenuh akan keadaan yang mengharuskan mereka tetap di rumah saja selama masa pandemi. Jadi di sini kami akan menyampaikan alasan tim kami dalam pembuatan produk lilin aromaterapi sebagai relaksasi dan membantu meringankan insomnia. Jadi di masa pandemi ini tentunya banyak sekali kegiatan berbasis WFH atau dengan sistem daring, mulai dari pekerja hingga mahasiswa seperti kami. Nah, selain itu juga di masa pandemi ini banyak sekali terjadi insomnia karena sudah terbiasa jam tidur mereka yang larut malam. Ketika sibuk bekerja, tidur sampai larut malam. Ada juga mahasiswa yang sibuk dengan tugasnya. Nah, ketika kurang beristirahat ini atau kurang tidur, seseorang akan berpikir dan bekerja lebih lambat, serta dapat sekali membuat banyak kesalahan dan sulit untuk mengingat sesuatu. Hal ini mengakibatkan penurunan produktivitas kerja. Efek lainnya pada bekerja yaitu pekerja menjadi lebih cepat marah, tidak sabar, gelisah, dan depresi. Nah, masalah ini dapat mengganggu pekerjaan dan hubungan keluarga, serta mengurangi aktivitas sosial. Kurang tidur pada bekerja merupakan penyebab utama terjadinya penurunan produktivitas. Berdasarkan tingkat insomnia yang berada di Indonesia pada saat masa pandemi ini, tentunya tim kami ini mengajukan dalam pembuatan produk lilin aromaterapi ini sebagai obat dan tentunya meringankan insomnia, dikarenakan lilin aromaterapi ini nantinya dapat membantu penderita insomnia meringankan gejala kesulitan tidur. Dikarenakan aroma lilin ini dengan essential oil mampu menenangkan dan mempercepat istirahat sel dalam tubuh. Oke, berikut adalah cara atau langkah pertama dari pembuatan lilin aromaterapi ini. Di sini saya menyediakan ada baskom atau tempat atau wadah ya untuk menampung nantinya lilin yang sudah dipotong. Lalu ini ada pisau untuk menggerus lilinnya. Di sini digunting untuk memotong sumbunya. Di sini ada lilin ya, lilin. Kita nggak endorse, lilin ini kita beli. Kita membutuhkan kemungkinan ada 5-6 batang. Lalu ini wadah ya, ini wadah. Kita nanti processingnya ada di sini. Lalu selanjutnya ini ada cotton bud sebagai perekat sumbu sebelum
proses selesai gitu kan. Lalu ini adalah aromaterapi yang kita pakai ya. Sekian, terima kasih. Oke, setelah saya tadi menjelaskan semua bahan-bahan yang dibutuhkan, sekarang langkah pertama adalah saya harus membuka ya batang lilin sesuai kebutuhan untuk bahan nanti. Sini ada lilin ya. Kira-kira saya butuh 5 batang ya. 1 2 3 4 5. Oke ya teman-teman, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah memotong atau menipiskan atau menggerus ya lilin ini sesuai kebutuhan ya, sehingga hasilnya nanti sesuai apa yang kita inginkan. Oke, ini adalah hasil tadi kita potong-potong, kita gerus semua batang dari lilin tersebut. Selanjutnya mungkin akan kita panaskan. Oke, tetapi sebelum kita memanaskan ke dalam kompor ya lilin tersebut, kita pasang batangnya dulu ya, batang untuk lilinnya, sumbu lilinnya itu dimasukkan ke dalam botol ini dan dipakai ditali di cotton bud semacam ini. Oke, ini adalah hasil dari menali atau ditalikan di cotton bud, dan posisinya juga harus pas ya teman-teman ya, ditaruh di tengah seperti ini. Oke, mantap. Oke, ini ya yang tadi. Setelah itu kita panaskan di kurang lebih api yang cukup kecil, tidak besar-besar banget ya. Kita tunggu sampai mendidih dulu, sampai kurang lebih ininya kerasa panas, baru kita masukkan. Setelah kita rasa cukup panas 1 hingga 2 menit, kita masukkan ini ke dalam panci. Sudah, kita tunggu sampai ininya melebur atau menjadi cair. Nah ini setelah cair sedemikian ini, kita juga perlu menyiapkan yang namanya essential oil atau cairan tadi. Nanti setelah kelihatan panas, sudah mendidih, kita masukkan essential oil di panci tersebut. Jadi ini akan saya masukkan ke panci berbarengan dengan lilin tadi dengan aromaterapi. Secukupnya ya teman-teman. Jika dirasa sudah cukup panas atau sudah mencampur dan aromanya sudah bau gitu ya, kita boleh matikan panci dan kita tuang. Ya, ini adalah proses untuk memasukkan ke dalam wadah tersebut. Jangan sampai kena batangnya dulu ya teman-teman. Ingat ini cukup panas juga. Oke, jadi ini adalah hasilnya ya. Ini masih basah, masih seperti air. Kita mungkin perlu waktu untuk menunggu 30 menit sampai 1 jam sehingga menjadi mengering. Nah, ini adalah lilin yang sudah jadi. Nanti kalau ini sudah keras ya, tinggal kita gunting ininya. Ini sudah jadi. Jadi akan saya gunting ya. Nah, jadi cara guntingnya adalah gini teman-teman, biar rapi ini ya. Yang kita tali ini tidak perlu digunting, kita gunting bawahnya, supaya bisa bagus. Nah, ini adalah sisanya, dan ini sudah jadi.
Nah, setelah seperti ini ya teman-teman, kita tutup ya. Untuk dimasukkan ke dalam kemasan kita tutup ini pakai tutup ini, tutup di sini ya. Ini sudah cukup aman, sudah aman banget sih sebenarnya, bukan cukup aman ya. Untuk kotaknya sebenarnya ada macam-macam, tergantung kalian nanti maunya seperti apa. Tapi di kelompok kita pilih beberapa kotak seperti ini. Sebenarnya kita juga udah buat ini yang bundar, ini yang kotak. Nah, jadi ini tadi ini kita masukkan ke dalam sini. Ini tampilan kemasan yang akan kita buat jika kita mau memasarkan hal ini ya. Memasarkan aromaterapi ini jadinya seperti ini. Nah, masih di tempat ya seperti ini. Nah, ini sudah ini adalah desain untuk siap dipasarkan. Terima kasih. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang metode penjualan yang kami lakukan, yaitu kelompok 3, kelompok kami. Kami memutuskan untuk memilih metode penjualan berupa penjualan online melalui platform digital. Beberapa platform digital yang kami gunakan seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp kami pilih karena di masa pandemi seperti saat ini kami melihat peluang bisnis yang ada, yaitu interaksi jual beli atau daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat di masa pandemi ini sangat gencar, terutama dalam sektor jual beli online gitu. Karena mengingat sesuai dengan arahan pemerintah, kita menyadari karena kita sekarang berada di masa pandemi COVID-19, jadi yang namanya work from home ataupun bekerja dari rumah itu pasti diterapkan. Nah, dengan demikian kami pilih dengan metode online ini. Salah satu tujuan kami yaitu adalah agar memperkecil resiko penularan COVID-19 yang dapat tertular kepada kelompok kami saat melakukan jual beli. Jadi kami memilih untuk melakukan jual beli atau pemasaran melalui media sosial, yaitu Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Ya, alhamdulillah sejauh ini penjualan lumayan karena banyak teman ataupun orang-orang yang karena setidaknya mereka tertarik dengan produk-produk yang kami buat, sehingga mereka merasa ingin mencoba hal baru tentang lilin aromaterapi, dan mereka akhirnya membeli produk dari kami. Dan alhamdulillah saran atau review dari mereka sangat positif untuk kami, dan kami akan terus mencoba mengembangkan ide-ide kreatif kami, mengembangkan apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka dapatkan dari setelah memakai produk dari kami. Kami coba untuk evaluasi lagi, kami coba untuk kembangkan lagi dengan tim. Nah, untuk kesimpulannya, lilin adalah sumber penerangan yang terdiri dari sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Sebelum abad ke-19, bahan bakar yang digunakan biasanya adalah lemak sapi yang mengandung banyak asam stearat. Namun, seiring berjalannya waktu, kini lilin telah diinovasikan menjadi banyak ragam manfaatnya. Lilin aromaterapi adalah terapi komplementer dalam praktek perawatan dan menggunakan minyak esensial dari bau harum tumbuhan untuk mengurangi masalah kesehatan dan memperbaiki kualitas hidup. Nah, untuk program PKM ini bermanfaat sebagai peningkatan nilai ekonomi karena produk lilin aromaterapi banyak dibutuhkan. Selain itu, lilin aromaterapi memberikan manfaat lebih seperti sebagai alternatif relaksasi dan meringankan gejala insomnia. Oleh karena itu, kami ingin mengenalkan produk lilin tersebut agar masyarakat tahu bahwa lilin tidak sekedar untuk penerangan saja, akan tetapi bisa digunakan sebagai terapi kesehatan. Dan tentunya tidak perlu khawatir, produk ini mempunyai batas aman untuk dihirup oleh manusia. Oke, sekian penjelasan mengenai bisnis plan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.